Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah pengajian kitab Al-Mu'in setiap malam Kamis di Masjid Al-Ikhlas pada Allah. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala kalau hadir masjid. Kami semakin diberi kesempatan sama Allah untuk mengikuti pengajian rutin kitab Fathul Mu'in sebagai Masjid Al-Ikhlas. Dengan pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kitab, semua kegiatan yang ada di Masjid Al-Ikhlas mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat barokah untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para tretan jemaah saya sami mujah, rukun solat saya nomor 13 anggota tarik. Saya nomor 13 yang yaitu wathalithu asyariha bisa taslimatul ula, rukun sholat yang nomor 13, aulok salam saya ke kanan, assalamualaikum. Mana bisa dikatir kaisa sunnah, jadi aulok salam saya termasuk wajib dari dalam sholat kayak itu. Aulok salam atau lede kanan, yang menoleh ke kanan itu termasuk rukun sholat. Assalamualaikum. Itu aulok salam pertama yang menoleh ke kanan itu termasuk rukunnya sholat. Sedangkan awi salam yang kedua yang menoleh ke kiri itu sunnah hukumnya. Seperti apa salam itu yang bisa mencukupi? Bacaannya salam itu yang cukup seperti apa? Apakah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum toh? Nah, di sini wa aqalluha assalamualaikum. Paling sedikitnya awi salam, paling sepenuhnya naulok salam di dalam sholat kita entok lafal assalamualaikum, cukup sudah, sahih sudah sholatnya. Assalamualaikum sah, walaupun tidak ditambahi wabarakatuh warahmatullahi, walaupun tidak ditambahi assalamualaikum warahmatullahi, tidak ditambah warahmatullahi, cukup. Tapi yang sunnah ditambahi lafal warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi sekentok. Tak manabi tambahin wabarakatuh, manabi dengan sholat selama waktu, sholat wajib, sholat sunnah, sholat fardu, tak manabi tambahin lafal wabarakatuh. Sebeda lafal wabarakatuh nak hadis tu nabi dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah sunnah ditambahin lafal wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nabi dengan sholat jenazah, nabi dengan sholat biasa selain sholat jenazah, nama nabi bukan. Nama Nabi tambahin lafal wabarakatuh. Assalamualaikum ini paling sedikit. Wa yukrahu alaikumussalam. Jika dibalik makruh. Biasanya kan assalamualaikum, dibalik alaikumussalam umpamanya. Ini hukumnya makruh, tapi soalnya tetap sah. Makruh. Wala yujzi'u salamun alaikum bitangkir. Awi salam menggunakan lafal yang nakirah, tidak dikasih al salamnya itu. Sebiasa kan assalamualaikum kan saya nggak. Ini kan punten pas tak iberiin al, salamun alaikum begini. Lafal salamun itu pakai isim nakirah, tidak dikasih al. Bagaimana? Wala yujzi'u, tidak cukup. Tak sah tentang Allah salam. Mun pas Allah salam ngakui isim nakirah. Contohnya salamun alaikum, tidak sah seperti itu. Jadi saya cokop, saya bener lafal salam
dimakrifatkan, diberi assalamu alaikum. Ini wala salamullahi alaikum, dan tidak cukup menggunakan lafal salam salamullahi alaikum, tidak cukup salamullahi alaikum, tidak cukup tasagih, atau salami alaikum juga tidak sah. Jadi Nabi Allah salam ngangkui salamun alaikum tak cukup, salamullahi alaikum tak cukup, salami alaikum tak cukup. Gitu. Secukup assalamu alaikum. Cukup yang paling disebut nek di mana bisa sambung anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bal tabtulus shalah inta amada wa alimah. Bahkan mun nenget dilebarin tak cukup ki yang kuwi nenget disengaja, maka salatnya itu bisa batal. Bon. Wa sunnah taslimatun thaniyah wa in tarakaha imamuhu wa tahrumu in arada ba'dal ula munafin kahadatsin wa khuruji waqti jumatin wujudi arid sutratan sitratan pada oleh. Dan disunnahkan bagi orang yang sholat, baik sholat menjadi imam, sholat sendirian, menjadi makmum, awi salam yang kedua. Jadi manabiho koma olok salam sekepeng dua gak dinto sunnah termasuk sunnah hayat nah bentau sesujud sakwi umpamanya ditinggalkan. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah, andai ditinggalkan tidak usah sujud sakwi, cukup salam sepertama dua serukun assalamualaikum warahmatullahi, salam yang pertama wis cukup. Salam yang kedua umpamanya tidak dibaca tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Tapi jadi yang sunnah ini kayak di dalam sholat kan manima jadi lakukan kan dilakoni kafir, lakoni kafir. Wa tahrumi narada badal ulang munafin. Awalok salam sekapeng dua kak dinto kok sunnah iki sunnah. Tapi bisa menjadi haram awalok salam yang kedua apabila setelah awi salam yang pertama ada sesuatu yang menafikan kepada sholat. Contoh, awal salam pertama hukumnya wajib karena termasuk rukun. Mari awal salam pertama hadis pas ngerok kentok nih salah. Contoh ini, mari awal salam pertama pas ngerok kentok hadis nah. Egresa atau tidak egresa, ngerok kentok mau kentok. Nah, maka Allah salam saya kepengen buat nikah menjadi haram menurut Abdul Mu'in. Tambah sholat Jumat. Sholat Jumat Allah salam saya pertama hukumnya wajib karena termasuk rukunnya sholat. Kemudian setelah awi salam yang pertama waktunya sholat Jumat habis. Dermat kangku Allah salam yang kedua haram juga. Jadi Allah salam sekeping dua ketika sholat Jumat, waktu Jumat itu habis setelah awi salam yang pertama, maka salam yang kedua itu hukumnya haram. Begitu. Kamu ninjit punya ayat itu. Wujud airin sutratan kan orang yang sholat gak ditohong wajib notobena orang tinggi orang dapat tadi gak wajib notobena umpamanya cetak nemu sekali sombong sekali bareng sehingga tutup kelampi sarong apa sombong sekali kalau ini orang di kak wajib apa enggak menjelat tadi sekali tapi munseman makin ini kan tidak mungkin anda ini ada kenging nih salah pernah sholat telanjang kenging karena cetak nemu sekali juga sombong sekali. Mari Allah salam pertama dalam keadaan telanjang pas nemu, maka Allah salam kedua ketika menemukan pakaian untuk menutupi auratnya itu haram hukumnya. Itu salam termasuk rukun sholat nomor 13. Syarat-syaratnya salam itu banyak para
Pertama, salam itu bisa sah jika dengan redaksi isim ma'rifat. Jika redaksi pakai al, assalamualaikum, sah. Kalau assalamualaikum tidak sah. Kenapa? Karena pakai isim nakirah. Isim nakirah itu lafal salam yang tidak dikasih al. Jadi lafal salam sebelum Allah. Ini isim nakirah, tak gengeng enggak dikasih sah. Salami alaikum juga tidak boleh. Salamullahi alaikum juga tidak cukup. Yang kedua, syarat-syaratnya awi salam yang bisa cukup harus ada kaf khitab. Kaf khitab yang menunjukkan pada makna sambian. Sambian sendiri atau sambian banyak. Apa pakai khitab mufrad atau khitab jamak. Nah, syaratnya kudu ngangguy khitab jamak. Assalamualaikum. Mohon makna assalamu ini keselamatan alaikum pada kamu kedua yang ngatasen siro kabeh. Pakai jamak di dhamir jamak. Dhamir jamak. Umpama pas ngangkui dhamir mufrad, assalamu alaika. Juga khitab kan? Kan ini kan ada makna sambian dia. Akum makna sambian dia. Yang berbeda kalau kan ini khitab mufrad sambian ketidik beragu. Tapi mulkum ini khitab untuk orang banyak, untuk jam'un lidzukur. Dari mohon masalah salam mengakui ekah khitab mufrad assalamu alaika. Jadi ada yang khitab ini ke umpama, tapi tak sah kan manusia mufrad itu jamak syaratnya. Mohon pas tak ngakui khitab jamak, ngakui sifat khitab. Ngakui isim dhamir ghaib, assalamu alaihi. Dah cukup. Atau dhamir ghaib si tasniyah, assalamu alaihima, dah cukup. Dhamir jamak mudzakkar si ghaib, assalamu alaihim, dah boleh. Assalamu alaiha, tak cukup. Assalamu alaihinna juga tidak cukup. Yang cukup pakai dhamir jamak mudzakkar khitab. Berepot ini kan ini harus ada mim jamak. Fala yakfi assalamu alaika. Betul soalnya menjadi nyaman temen tak jokok ternyata. Disebut tak. As-sadisu kaunuhu mustaqbilan lil qiblah bi sadrihi. Syarat yang keenam, syaratnya awi salam itu mengibarat nolok salam nih kerepot kan beni kutuban serot beda aturna juga. Syarat nolok salam si disasah. Nomor 6, ketika mengucapkan salam, orang yang sholat itu dadanya ini menghadap kepada kiblat. Jika dadanya ini tidak menghadap kiblat ketika awi salam, maka batal sholatnya. Jadi parapan Allah salam dadanya kapan kungat ke kiblat sagento. Dadanya. Falau tahawala bihi anil kiblat qorrah. Ketika mengucapkan salam pas dede kento tak menghadap kepada kiblat, betal salatan. Dede ini bi khilafil iltifat bil wajhi fa innahu la yadurru. Mon atole, masalah atole terkadang ngadep ke kiblat ada masalah. Assalamualaikum. Ini kan pun tak ngadep nih kan masalah atole. Nah, cetak maksudnya. Tidak masalah kalau itu. Fa innahu la yadurru bal yusannu an yaltafita bihi fil ula yaminan hatta yura khatul ayman wa fil thaniyah yasaran hatta yura khatul aysar. Bahkan Allah salam ka ditok sunnah omah atole ke kanan sehingga pepe ke kanan ka ditok bisa yolatin ben makmum sebedene putih atau sebedene kanan. Assalamualaikum kok pipi pepe ke kanan kita bisa yolatin seorang kanan atau dengan budina sekacer sekenta juga kalau salah sesunnah Allah salam ini sesunnah Allah salam ketika mengucapkan lafal assalam assalamu nah kentok ngedep kiblat kan sunnah mengganggu jaga kan wajib mau ngedep kiblat makin cetak
ketika mengucapkan lafal assalam ini kepala menghadap kiblat. Assalamualaikum. Nah, saya tahu. Paham ini? Sunnahnya itu ketika melafalkan lafal assalam cetakkan itu pakul menghadap kiblat. Dan ini kesunnah. Mana beda ngadep ke kiblat ketika mengucapkan salam hukumnya wajib itu. Salam yang pertama maksudnya. Mana dia salam yang kedua kan sunnah. Wasaminu adiya'ja bihi min julusin. Salam yang sah diucapkan di dalam sholat itu ketika posisi duduk. Jadi para waktu tasyahud akhir ke Allah, dia baca tasyahud sampai ila bil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Mana biya Allah salam benih nang posisi tojuk mancing mana. Tasawwur. Senomor sana syarat salam itu an yusli abihi nafsahu haitsu la mani'ah. Allah salam sehingga orang yang sholat itu mendengarkan lafal salam itu sendiri. Jadi Allah salam ada orang yang saya sholat ini kan ngiding dek kebacaan salam saya mau Aisyah. Jika orang yang sholat itu tidak mendengarkan pada ucapan salamnya sendiri ketika sholat tidak sah. Jadi kudu ngeding tibi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aben tibi kudu ngeding, ya kan? Mun pas tak ngeding gelek karena sobung manik, karena sobung perkara saya anyeke. Anggolan contohnya orang normal benih karena tak ngeding ini benih karena kopok misalnya. Ini kewajib aben tibi ngeding dengan ucapan assalam. Tapi muncul tak ngiding yang karena tengkel atau wakopok dah apa. Dari nikah salam. On. Jadi menabi nengi sholat selain sholat jenazah, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan ataupun ke kiri. Menabi nengi sholat jenazah sunnah ditambahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segentok salat jenazah. Untuk tambahin dari rumah kita anak pergi aja dari sunnah. Wa ma'altifatin fihi ma hatta yurahatul aiman fil ula wal aisar fid thaniyah. Jadi awlok salam pertama sunnah atau ledek ke kanan sampai PP nasi kanan kak lintok iolatin sareng makmum atau bebereng nasi beda nengi kanan atau bebereng nasi beda nengi butik PP nasi sampai iolatin. Nah iolatin kan saya kata nih mana boleh saya kata Assalamualaikum assalamualaikum dia kan tak bisa mengolatin saya butik. Jadi sunnah tak menoleh ke kanan sehingga pipinya yang kanan itu bisa dilihat oleh orang di belakang atau di kanannya. Sekacir sekian ya. Yusan malikullin minal imam wal ma'mum wal munfarid ayyan biassalam ala man iltamatahu ilayhi biman an yaminihi bitaslimatil ula wa an yasarihi bitaslimatil thaniyah min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin wa bi ayyadihi ma sya'a ala man khalfahu wa amamah wa bil ula afdal. Orang seasolat dadi imam dadi makmum atau sholat ketibi ketika Allah salam si pertama disunnahkan aniat Allah salam ke serah. Nah ini kayak sunnah tadi Allah salam ke orang seperti ini kanan nah. Salam si pertama assalamualaikum adena aniat Allah salam ke orang seperti ini kanan nah. Allah salam pertama. Manabi Allah salam si kaping dua atena aniat Allah salam ke orang sih beri ini kajar ini ke saya di para malaikat orang mukmin jin si mukmin noro sholat ki bagi jin si mukmin nih karo roman lagi apa itu nih kayak gini kak.
wa bi ayyitihi masya'ah ala man walfahu amamahu. Pas niat awlok salam ke orang si bedeneng budin ning budi boleh baik imam atau makmum atau orang sak salat ketibi niat awlok salam ke orang si bedeneng budi atau orang si bedeneng yade gitu. Walil makmumi anwan ayyan biya radda alal imam bi ayyi salamaihi sya'ah in kana khalfahu. Makmum disunnahkan niat menjawab salamnya imam, salam yang manapun, salam yang ke kanan imam atau salam imam yang ke kiri, jika makmum berada di belakang imam. Makmum kento sunnataki aja ada nengi aniat ajawab salama imam, baik salama imam se ke kanan atau salama imam se kacer. Bila jika posisi makmum berada di belakang imam. Paham ini? Wa bi thaliyati in kana an yaminihi. Niat ajawab salama imam ingkana an yaminihi jika posisi makmum berada di kanan imam. Apa itu posisi dulu nih kawan? Manabi makmum berada dengan budina imam, maka makmum nikah niat adena ajawab salama imam. Manabi makmum berada dengan kanan, makmum sekanan kawah niat ajawab salamat imam gitu. Wa bi thaniyati in kana an yaminihi. Dadi makmum senenge kanan, makmum senenge kanan kentok aniat ajawab salama imam seh ke kiri. Ini posisi makmum ketika berada di kanan imam, maka makmum ini disunnahkan niat menjawab salamnya imam yang ke kiri. Ingkana an yaminihi. Makmum saya kanan ini. Secere muter kan. Gempangnya sini ke bawah. Mana di makmum bedening si kanan, makmum nikah aniat ajawab salama imam si ke kiri. Berarti salam yang sunnah. Nanti kentoh. Wa bil ula in kana an yasarihi. Mana bi makmum bedening si kajar imam, maka makmum si kajar imam ka adintok niat menjawab salamnya imam yang pertama. Nggih kan? Baru mulai masuk nih kayak gitu. Engki, aduna kan namanya mana? Posisi makmum yang di kanan itu menjawab salamnya imam yang pertama. Posisi makmum yang kiri menjawab salamnya imam yang ke kiri, kan segitu. Nah, ini kan pas sunnataki makmum sebedeneng kanan imam nika aja. Wah, salam imam se ke kafir. Mana bi makmum bedenengi posisi kajira imam sunnah niat ajawab salama imam se ke kanan olana maksudnya kan olana makmum ini disunnahkan awi salam setelah dua salamnya imam selesai. Paham ini? Makmum cenderung salam kada muntak mariyah salama imam sepertama dan salama imam yang kedua. Ini kan? Pur mareh salama imam yang pertama, salam imam yang kedua, makmum sunnah Allah salam. Banyak abareng nih, dan banyak abareng nih ya. Makro menerima dengan makro ini kemana dilakonin sebab berjemaah bisa metempes kegenjerna
berjamaah. Wa kullu makruhin idzal tuqibat min haitsul jamaah fawwata fadilatal jamaah. Abur makmum dan imam gerakannya, ucapannya ini salah. Nih kehukum makro, kelakuan makro jika datang kemakruhan itu sebab berjamaah maka bisa menghabiskan fadilah berjamaah. Aruku abareng beni nurok bunte makro asujud abareng pokoknya mun makmum ben imam nika abareng homah makro dalam masa kerja makmum kan nurok bunte makmum nika beni abareng imam aruku makmum nurok kan sekali nggak besakin masih banyak sih ada abareng dan ini semua hubungan kencerna berjamaah. Ini kepada Allah nah maka di pengajian kita untuk menyempurnakan sholat entong pun berangkatan dari nomor sholat aku lebar menyangkut pakun nggak gini kan kapan mau sempurna sholat kita, sedangkan kita di akhirat itu nanti yang akan ditanya akan disoal pertama kali oleh Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Pertama dari amal perbuatan hamba ini umat Islam ini yang ditanyakan nanti di akhirat adalah sholatnya. Ini sabda Nabi, in saluhat sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Jika sholatnya super, syaratnya benar, rukunnya benar, batal sholatnya sudah dijauhi, pokoknya super sudah, sunnah-sunnahnya dikerjakan, makruhnya ditinggalkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sholatnya diterima nanti, maka semua amal ibadahnya ikut diterima. Semua zakatnya, sedekahnya, puasanya, hajinya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika sholatnya itu tidak diterima, kenapa mata terima sholat? Karena tak memenuhi syarat dan rukun. Dari mesti terima oleh Allah syarat tak memenuhi rukun sholat tak tepat tak benar. Akhirnya terima oleh Allah. Mun la sholat tak terima, maka amal-amal ibadah yang lain itu juga ikut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelunah salat kita termasuk penyitakan kan sini kan. Mun la cetak masuk ke sini bentuk-bentuk ini kan. Ini kita. Oleh sebab itu marilah kita jangan pernah berhenti untuk belajar, ngaji, bertanya, musyawarah, diskusi, khususnya kajian kitab Fathul Mu'in yang ada di Masjid Al-Ikhlas maupun kajian-kajian kitab yang lain yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas ini. Ayo kita duduk bersama. Ampun, saya kata sama-sama. Paham sudah jambon ini? Mohon makmum ke makmum ini kepas niat aja jawab sebagian makmum. Makmum ke makmum ya niat aja jawab sebagian makmum. Sini kan jawab salam. Niat kedua di lemat diterang. Sini kita. Lancen ini Grengkon Jakob Segentok mana bibi di sini nanya lagi nak kemabol bersolat nih kan berbalok salam sobung terus lagi nah sunnah kalau kemaniat keluar dari sholat alok salam pertama. Jadi alok salam pertama nikah hati sudah niat keluar dari sholat. Kenapa? Karena keluar dari khilaf ulama ada yang mengatakan bahwa niat keluar dari sholat itu hukumnya wajib. Jadi hukumnya niat keluar dari sholat pada salam yang pertama itu hukumnya sunnah. Wa an yudrijas salam bulian pada bialog salam. Wa an yabtida'ahu mustaqbilan biwajhihi al-qiblah. Sunnah qomah ngawitin lafal assalam ketika wajah ini menghadap kepada kiblat. Sunnah assalamu alaikum. Nah senikah beni assalamualaikum. Ada sunnah seperti itu. Beda kan saya kata lagi. Jadi ketika melafalkan lafal assalam itu menghadap kiblat. Assalamualaikum. Nah, saya kata obrol boleh makin orang ini. Yang nomor 4 rukunnya sholat tertib di antara semua rukun, mulai dari niat, takbiratul ihram, suratul Fatihah. Ada butuh tertib pada kita tertib ini kata sah sholat tak. Ampun, saya kentok Allah a'lam bishawab. Mana